Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku tanpa pamit terlebih dahulu? Kenapa engkau keluar dari rumah tanpa memberitahuku terlebih dahulu? Aku resah ya Rasulullah. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Ada apa ini ya Rasulullah? Apakah engkau marah terhadapku? Ada satu riwayat hadis yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, tidak ada lagi bulan, tidak ada lagi malam, ma min lailatin, tidak ada lagi malam afdalu yang lebih utama min ba'di lailatul qadar, selepas malam Lailatul Qadar. Tidak ada lagi malam yang lebih istimewa selepas malam Lailatul Qadar melainkan daripada malam nisfu Sya'ban. Betapa agungnya malam ini, betapa dahsyatnya malam ini, betapa hebatnya malam ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menghidup-hidupkan malam tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau salat di setiap makam pemakaman yang ada di kota Mekah pada saat itu, sehingga istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mencari-cari kehilangan karena tidak biasanya Rasul pergi tanpa pamit terlebih dahulu. Tapi di malam itu tatkala Siti Aisyah sedang tertidur pulas, beliau ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala beliau terbangun Rasulullah tidak ada di sampingnya, Rasulullah tidak ada di tempatnya, sehingga beliau mencari ke sana, mencari ke sini, bertanya ke sana, bertanya ke sini, menanyakan keberadaan baginda Rasulullah. Tapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun sahabat yang mengetahui kemana Rasul pergi di malam itu. Semakin resah hati istri tercinta, semakin resah hati Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, karena tidak biasanya Rasul pergi tanpa pamit terlebih dahulu. Cari dan cari ke sana, cari ke sini, sehingga beliau memutuskan untuk mendatangi putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, yakni Siti Fatimah Az-Zahra. Barangkali Rasul ada di tempat itu, barangkali Rasul berada di tempat putrinya yang tercinta. Akhirnya beliau ke rumah Siti Fatimah, akan tetapi sama Siti Fatimah pun di malam itu tidak kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Siti Fatimah dan Siti Aisyah memutuskan untuk mencari keberadaan Rasulullah SAW di malam itu. Di gubuk kota Mekah, dicari ke sana, cari ke sini, bertanya ke sana, bertanya ke sini, tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Rasulullah. Akhirnya di sepertiga malam, dua putri yang mulia ini baru melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasul sedang salat di pemakaman yang ada di kota Mekah, sedang melaksanakan salat. Entah berapa rakaat jumlah salat yang dilakukan oleh Rasul pada saat itu. Ketika bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, sehabis salat Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku tanpa pamit terlebih dahulu? Kenapa engkau keluar dari rumah tanpa memberitahuku terlebih dahulu? Aku resah ya Rasulullah. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Ada apa ini ya Rasulullah? Apakah engkau marah terhadapku? Rasulullah berkata, tidak Aisyah, tidak ya Humairah.
wahai ya Umairah, aku tidak membencimu. Kenapa ya Rasulullah engkau meninggalkan kami tanpa berpamit terlebih dahulu? Aku mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwa malam ini Allah membuka lebar-lebar pintu maghfirahnya. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan barang siapa orang yang memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang sudah wafat, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya orang yang sudah meninggal. Maka aku di malam ini sedang memohon ampunan kepada seluruh sahabatku yang sudah gugur di medan perang.